ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari detektor tepi, yaitu yang pertama adalah dia harus robust terhadap noise. Artinya dia tangguh terhadap noise, artinya dia tidak terpengaruh. Dia bisa membedakan mana noise dan mana bukan noise tepinya. Kemudian dia bisa melokalize daerah dari tepinya dan tidak terlalu banyak respon. Nah, ini contoh yang kualitas tepi yang bagus itu yang warna merah ini ya. Sedangkan yang di sini dia tidak terlalu robust terhadap noise. Jadi noise itu yang biru ini dia dianggap sebagai tepi. Sehingga garisnya tidak lurus, jadi mencong-mencong. Kemudian di sini juga dia tidak terlokalisasi dengan baik yang warna hijau, dan di sini dia memang membentuk garis yang seperti true edge ini, tapi dia terlalu banyak respon. Jadi garisnya itu terlalu tebal tapi tidak seragam gitu ya. Ini ya, yang warna hitam. Oke. Nah, untuk mengoptimalkan itu, seorang yang bernama Kenny tahun 86 itu mengajukan sebuah bentuk operator yang sampai sekarang dia cukup populer yang kita sebut dengan Kenny Edge Detector, di mana dia punya 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengoptimalkan deteksi dengan tidak adanya respon yang salah atau palsu. Dia mempunyai lokalisasi yang baik dengan jarak minimal antara posisi tepi sebenarnya dengan posisi yang terdeteksi. Lalu dia diusahakan single respon dengan mengeliminasi multiple respon menjadi satu garis tepi saja. Jadi kalau kita menerapkan dengan operator turunan kedua akan selalu kita menghasilkan lebar tepi yang lebih dari 1 pixel. Nah, ini oleh Kenny dia direduksi menjadi single respon saja. Nah, bagaimana tahapan dalam Kenny Edge Detector? Jadi yang pertama adalah dilakukan konvolusi dengan Gaussian ya. Jadi dilakukan smoothing dulu dengan Gaussian, lalu dilakukan proses yang namanya non-maximum suppression, dan yang berikutnya dilakukan thresholding. Nah, thresholdingnya ini sedikit berbeda ya. Kita menggunakan hysteresis thresholding. Nah, untuk smoothing dengan Gaussian, saya kira tidak perlu dijelaskan ya, ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, setelah smoothing dengan Gaussian, dia melakukan sama seperti Sobel. Dikomputasi arah X dan arah Y, lalu dicari magnitudenya. Dia mencari besarannya, sama ya. Jadi prosesnya mirip seperti ini. Nah, ini. Dicari turunan pertama, yang ini ya. Cari turunan pertama arah X, arah Y, lalu dicari magnitudenya. Yang beda nanti ada tambahan di sini. Oke. Ini ya. Jadi sebelumnya dismoothing dulu, kemudian dicari turunan arah X, arah Y, dan dicari magnitudenya. Nah, hanya di sini tidak ada thresholding ya. Nah, sebelum dilakukan thresholding, di sini ada satu proses yang disebut dengan non-maximum suppression. Tujuannya adalah menekan pixel-pixel dalam gradient magnitude image, jadi gambar yang
berupakan besaran ini, ya, yang dia akan kita munculkan responnya, yang bukan lokal maksimum. Nah, yang maksud dengan lokal maksimum itu apa? Jadi kita lihat contohnya ya. Jadi misalkan di sini ada garis yang warnanya hitam ini ya. Lalu ada titik di sini. Di sini ada titik yang kita mau cek gitu ya. Titik yang X, Y. Dan X, Y ini punya tetangga. X aksen, Y aksen yang tegak lurus dengan garis yang kita inginkan. Lalu ada juga X double aksen, Y double aksen. Ini tangganya X, Y. Nah, kita cek apakah ya X, Y ini gitu ya, dikatakan dia bukan lokal maksimum. Jadi kalau dia bukan lokal maksimum, itu dinolkan, disupres, ditekan. Tapi kalau dia lokal maksimum itu berarti dia lebih besar dari sekitarnya ini. Lebih besar dari titik yang X aksen, Y aksen, dan X double aksen, Y double aksen. Dia lebih besar dari keduanya, maka dia disebut dengan lokal maksimum. Maka dia kalau lokal maksimum, dia dibiarkan, tidak berubah. Tapi kalau dia bukan lokal maksimum, maka dia dinolkan, disupres, ditekan. Itu yang disebut dengan non-maximum suppression. Nah ini, dinolkan. Jadi dicek apakah dia lebih besar nggak dengan X aksen, Y aksen, dan X double aksen, dan Y double aksen. Oke ya. Jadi dia tetangga, tapi yang posisinya adalah kalau dia membentuk garis tegak lurus terhadap garis di mana dia berada. Nah, di sini sebenarnya tujuan dari non-maximum suppression itu adalah untuk mendapatkan reach. Reach, ya. Reach itu adalah garis tipis. Dibandingkan kalau kita menggunakan garis yang tebal. Tepi itu adalah garisnya tebal. Maka reach ini adalah garis tipis yang biasanya lebarnya hanya satu ya, sehingga dia tujuannya adalah untuk melocalize ya, melocalize tepinya atau titik-titik yang ada di tepinya. Jadi reach ini terkadang kita tidak selalu dia ada di lokasi tepi, dan dia akan mendapatkan ada banyak tepi yang tebal. Contohnya ini, misalkan ini ya, yang warna bunder-bunder ini itu adalah tepi yang diperoleh. Yang lainnya, yang 00 ini bukan tepi ya. Ini juga sebenarnya. Nah, tepi yang sebenarnya itu sebenarnya adalah yang mungkin di antara satu garis yang ada di sini, gitu. Ini kan terlalu tebal. Ya, garis poinnya di mana? Nah, itu yang kita terapkan non-maximal suppression. Nah, tujuannya adalah menipiskan reach yang luas, broad reach, menjadi reach yang lebarnya hanya 1 pixel. Dengan menemukan lokal maksima, dengan menekan semua nilai yang sepanjang garis dari gradien yang bukan merupakan nilai puncak atau fix. Ya, cara menemukannya seperti apa? Misalkan garisnya tadi adalah yang kita inginkan, dia seperti ini ya arahnya ya. Maka yang kita cari itu adalah tetangga yang tegak lurus. Jadi garisnya kebalikannya, tegak lurus. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kan garisnya seperti ini yang kita inginkan kan. Maka yang kita cek itu adalah yang dia tegak lurus. Ini kan garisnya ya, ini garisnya atau tepi yang kita inginkan. Ya, 3, 3, 1, 2 ini ya.
Ini garis yang kita inginkan. Nah, kita cari yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Ini adalah ini. Nah, ini ya. Kita lihat di sini tetangga yang tegak lurus ini yang kita inginkan 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 dua-duanya itu lebih rendah dari 3. Maka 3 ini itu adalah lokal maksima. Nah, kalau sama gimana? Seperti ini. Nah, depend on condition. Ya. Boleh kita ambil, boleh tidak. Kemudian 2 ini 2. Kita lihat di sini tetangga yang tetangga yang posisinya tegak lurus dengan garisnya itu adalah 0 dan 1. 0 dan 1, maka di sini dia lebih besar, maka ini adalah lokal maksima, kita ambil. Nah, yang ini 1, dia lebih besar memang dari 0, tapi dia lebih kecil dari 2, dia bukan lokal maksima, dia tidak maksima. Maka 1 ini bukan tepi, kita hapus, kita remove. Kita remove. Ya, seperti itu seterusnya. Nah, ini juga kita remove. Jadi yang kita ambil ini, ya. Nah, nah, yang putus-putus ini depend. Depend itu nanti ada tahapan selanjutnya ya. Jadi kita remove dulu karena dia tidak memenuhi. Ya, jadi yang ini tiga-tiga ini. Hasilnya jadinya seperti ini. Nah, ini. Di sini ada muncul gap. Ya kan? Muncul gap. Dan juga ada false edge. Ini juga dan ada false edge juga di sini. Nah, ini. Jadi yang kita dapatkan seperti ini. Jadi citra yang surprise magnitude itu juga nanti akan mengandung banyak sisi palsu, ada atau tepi yang palsu, edge yang palsu, false edge, yang bisa juga disebabkan oleh noise atau tekstur yang halus. Nah, ini hasil dari non maximum suppression. Ini hasil dari non maximum suppression. Nah, selanjutnya setelah dilakukan ini untuk programnya ya. Jadi dia menemukannya dengan mencari di semua arah ya. Ya, apakah dia arahnya kemana? Yang tegak lurus terhadap garisnya. Jadi dia mencari berapa sih sudutnya dulu, kemudian dia akan menentukan dia mau mencari di garis yang mana yang tegak lurus terhadap dirinya. Nah, untuk ke Kenny ini dia tidak menggunakan thresholding biasa seperti ini, langsung threshold itu kan, tapi dia menggunakan metode yang disebut dengan hysteresis thresholding. Di mana hysteresis thresholding ini dia punya batas high, batas thresholdnya itu ada high dan low, jadi ada batasannya. Yang dianggap tepi itu adalah yang di atasnya high, sudah pasti. Yang di bawahnya low, sudah pasti dia bukan. Nah, tapi dia ada nilai antara ini. Ya, nilai antara high dan low. Jadi semua yang antara high dan low itu akan dianggap sebagai edge pixel jika dan hanya jika pixel tersebut punya hubungan dengan pixel-pixel yang merupakan tepi secara langsung. Nah, ini tujuannya untuk mengisi yang gap tadi, ya kan? Misalkan ya, contohnya ini,
Misalkan kita tetapkan height-nya 2, low-nya 1. Nah, berarti semua yang di bawah 1 harusnya nggak ikut gitu ya. Misalkan di sini ada yang di bawah 1 nggak ikut. Tapi ini akan menghasilkan dia garisnya jadi putus kalau ini nggak ikut. Nah, maka di sini kita cek dia punya hubungan nggak sih dengan yang merupakan edge-nya. Di sini kan 3, 3, 2, 2. Ini edge semua karena dia lebih besar dari height. Nah, karena dia punya hubungan langsung, punya hubungan ketetanggaan, baik itu tetangga 4 atau tetangga 8, ya, maka yang warna-warna merah ini, meskipun dia nilainya 0 di bawah low, maka ini dipilih, ditetapkan sebagai edge juga. Sehingga nanti garisnya jadi nyambung. Ya, sehingga nanti garisnya itu tidak terputus. Nah, ini contohnya. Jadi kan seperti itu. Nah, jadi garisnya tipis dan tidak terputus. Ini tujuan dari hysteresis thresholding gitu ya. Nah, ini contohnya perbedaan antara kalau kita menggunakan threshold biasa. Ini threshold biasa dengan threshold yang hysteresis. Ini threshold 25, misalkan di sini hysteresisnya 15 sampai 25 ya. Dia akan terlihat dia lebih membentuk gambar yang diinginkan, ya, batasnya lebih jelas, tidak double-double, tidak tebal dan tidak banyak noise-noise gitu ya. Nah, ini implementasi dari Kenny. Kita lihat untuk Kenny. Jadi yang Kenny ini dia punya dua threshold ya, low, high, kemudian ada sigma. Sigma ini untuk langkah awal ya, dia di smoothing dulu dengan menggunakan Gaussian filter ya. Misalkan saya punya 15, di sini 35, stigmanya 1, high size-nya 7 misalkan. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Kalau kita perkecil, itu bisa diperbesar ya, misalkan 50. Sini 100, garisnya jadi seperti ini. Ini hasilnya. Ya, perbedaannya nanti kalian explore sendiri bagaimana pengaruh dari variabel untuk Kenny Edge Detector. Demikian, eh, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan tingkatkan tahapan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan garis dari hasil deteksi tepi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.